Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu ke Anda, Mas. Mas Anies, Anda baca pres yang banyak persepsi beragam di publik, Mas. Sampai sejauh ada yang bilang sedang memainkan politik identitas. Sedang memainkan politik identitas. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Tapi saya yakin bahwa rakyat, masyarakat akan bisa menilai. Jadi Anda membantah keras politik identitas bermain. Kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta, saya yakin bahwa rakyat, masyarakat akan bisa menilai. Mas Ganjar, tadi dengan Mas Anies, saya memulai perbincangan dengan politik identitas. Oke. Jadi saya mau tanya langsung ke Anda. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa dan kemudian semuanya menilai. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Banyak persepsi beragam di publik, Mas. Iya. Sampai sejauh ada yang bilang Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Identitas saya akan banyak, tapi itu tidak saya jual. Karena pada sisi yang lain, saya bertemu dengan Bante, saya bertemu dengan pendeta dan pastor, dan itu diupload lebih dulu. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Apa ide, gagasan, pengalaman, bukti-bukti yang pernah dilakukan, itu jauh lebih mengedukasi sehingga proses demokratisasi kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, jangan membawa politik identitas. Jangan membawa politik identitas. Jawabannya juga sama, lihat saja apa yang sudah terjadi di Jakarta. Dan Jakarta 5 tahun ini, boleh dicek, adalah kota yang tenang, teduh, damai, aman. Jadi, semua label-label yang diberikan pada saat Pilkada 2017, itu tidak saya jawab memang. Kalau dulu, saya tidak bisa jawab, Bang. Kalau dulu, saya tidak bisa jawab, Bang. Ya, diulang lagi sekarang. Ya, diulang lagi sekarang. Kita tidak akan membawa politik identitas. Kita yang akan menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Kita yang akan jaga. Tersisa di banyak orang adalah tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilize soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Jadi semua label-label yang diberikan pada saat Pilkada 2017 itu tidak saya jawab memang. Jadi ini bukan soal Anies semata. Ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang. Ya, termasuk saya, gitu loh. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Ya, itu biar kita clear dulu. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Di hadapan relawan Tionghoa, Ganjar janji tak bawa politik identitas di Pilpres 2024. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memastikan tidak akan membawa politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024. Janji ini disampaikan Ganjar di hadapan relawan Tionghoa Kalimantan Barat saat deklarasi dukungan terhadap Ganjar di Jakarta pada Minggu 24 September 2023. Kita akan pegang teguh Pancasila, kita akan pegang teguh NKRI, dan kita tidak akan membawa politik identitas. Kita yang akan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, ujar Ganjar kepada relawan. Seperti diketahui, bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo
mengajak para pihak untuk mengadu gagasan pada pemilu 2024. Pernyataan itu dia sampaikan dalam video bertajuk Manifesto Ganjar yang diunggah akun YouTube pada Selasa 12 September. Pengamat politik dari UNAIR, Airlangga Pribadi Kusman, menilai pernyataan itu menggambarkan bagaimana sebenarnya pandangan politik Ganjar ke depan. Terkait pernyataan di manifesto, maka itu menunjukkan pandangan politik Ganjar, bahwa adu gagasan diletakkan dalam nalar publik pada konteks demokrasi, ujar Airlangga pada Kamis 14 September. Airlangga menilai, adu gagasan dalam capres dapat melampaui berbagai perseteruan yang selama ini mengemuka dalam panggung politik, baik perseteruan berbasis kepentingan kelompok maupun perseteruan antagonistik berbasis identitas, tambah dia. Apalagi dalam 2 kali pemilu terakhir, isu politik identitas atau SARA sangat kencang, sehingga pribadi meyakini pernyataan Ganjar itu sebagai ajakan untuk menolak politik identitas. Ia menolak antagonisme politik identitas, ungkap Airlangga. Airlangga menuturkan, dalam pernyataan Ganjar, adu gagasan juga ditempatkan dalam nalar politik, yang artinya tentang bagaimana tumbuhnya pikiran-pikiran rasionalitas komunikatif yang sejalan dengan dimensi keadaban. Dimensi republikanisme seperti yang telah ditambatkan oleh pendiri bangsa, yaitu tampilnya pikiran-pikiran merdeka dalam memajukan kehidupan bernegara, kata dia. Airlangga pun menyoroti soal penyandingan antara adu gagasan dan persatuan yang disampaikan Ganjar. Maknanya dalam kontestasi tentang nalar-nalar mana yang diadu dalam ruang demokrasi. Maka penting kiranya terbangun dalam kerangka persatuan nasional dan terbangun tatanan politik republik yang menjadi tujuan dari kehidupan bernegara, beber dia. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyebut demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil, berdaulat, dan dihormati dunia. Oleh karena itu, setiap upaya berdemokrasi harus dilakukan untuk melihat apa sejatinya cita-cita yang dirumuskan pendiri bangsa dalam bernegara. Kita harus mengadu gagasan, bukan perseteruan, bubuhkan persatuan, bukan perpecahan, merawat kerukunan, bukan kebencian, ujar Ganjar dalam video bertajuk Manifesto Ganjar yang diunggah akunnya pada YouTube pada Selasa 12 September.